إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amidana bi asrarih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri ma yajri baina zaujain. Pasal yang membahas tentang menyebut atau menceritakan sesuatu hubungan antara suami istri. Akhraja Muslim. Wa Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yaqdi ila imra'atihi wa tuqdi ilai thumma yanshuru ahaduma sirra sahibihi. Termasuk orang yang mendapat tempat paling jelek nanti di hari kiamat menurut Allah, orang yang mendapat tempat yang jelek di sisi Allah nanti di hari kiamat itu termasuk seseorang yang menggauli istrinya atau seorang istri yang melayani suaminya, setelah itu diceritakan sir sohibi, rahasia kejantanannya diceritakan sama orang, lemahnya diceritakan sama orang. Pokoknya lah, istri cerita suami, menceritakan suaminya kepada orang lain, suami menceritakan istrinya kepada orang lain. Itu termasuk nanti di hari kiamat. Itu di sisi Allah dia diberi tempat yang sarunas, di tempatnya orang-orang yang terjelek. Tadi yo ndablek Pak. Ndablek yo apa bahasa Indonesia? Bandel yo bandel, tapi yo cok cerita. Itu nggih. Sekalipun jengkel yo jangan ceritakan kelemahannya istri. Istri juga begitu, walaupun jengkel sama suami yo jangan diceritakan kepada orang lain tentang hubungannya. Haram, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan itu nanti termasuk manusia yang diberi tempat yang paling jelek oleh Allah di hari kiamat.
pun wa an Ahmad an Asma bin Yazid, dari Asma bin Yazid katanya kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam warijal wan nisa kuudun indahu, ada laki-laki perempuan duduk-duduk di sekitar nemeni Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Kalian tadi ada yang cerita ya tentang istrinya, tentang hubungan dengan istrinya. Dan tadi kalian perempuan ada yang cerita tentang kemesraannya dengan suaminya ya. Mereka diam. Fa'azim. Sakatu maksudnya diam. Akhirnya Asma bin Zaid bilang, Yazid, Asma bin Yazid, wallahi ya Rasul, innahum la yaf'alun. Ya Rasul. Mereka tadi itu membicarakan suaminya. Nah, itu okay. Kata Rasulullah, fala taf'alu fa innama matalu dalika matalu syaiton lakiya syaitonah bagusya wan nasu yang turun. Jangan begitu, jangan diceritakan tentang hubungannya dengan pasangan. Itu persis kata Rasulullah dengan setan. Setan laki-laki itu kalau ketemu setan perempuan itu terus dia langsung kayak kucing begitu sudah, atau kayak ayam begitu. Setan yang lain itu melihat, cuma kalau manusia tidak melihat apa diceritakan, apa doa setan, kata Rasulullah begitu. Jadi jangan diceritakan. Orang itu memang sama saja lah, ada kelebihannya, ada kekurangannya, kecuali kalau memang penyakitan, penyakit ono yo penyakit kuat, ono penyakit tidak kuat. Nah itu yo dua-duanya bermasalah. Orang punya penyakit kekuatan, akhirnya yo lawannya masalah. Dan itu yo banyak lah. Banyak yang begitu itu banyak ya. Pun ojo diceritakan, jangan diceritakan. Wa huwa wal Baihaqi an Nabil Haytham annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol asyiba haramun. Siba itu ngandaaken menceritakan siba satu gala hewan buas. Menceritakan keganasannya di ranjang itu haram hukumnya. Cerita gak ono sing takon, ndak ada yang nanya, cerita karepe dhewe gitu. Bercerita sendiri jangan, haram haram. Jelas tambihun, jelas hukumnya haram. Kalau cuma sekedar ngomong jima begitu aja makruh. Gimana rek malam Jumat? Loh siap. Saya minum ini misalnya. Saya kalau malam Jumat tuh ya jima. Saya kalau malam Senin ya jima misalnya. Cerita ngono tok itu ya hukumnya makruh. Itu cerita begitu aja. Tapi kalau cerita yang macam-macam nah itu yang haram. Bunlah. Itu wong syahwat itu. Jangan terlalu dibanggakan wong itu semuanya syahwat. Guru saya, kiai saya, karena sama-sama masih muda, wak beliau alim, itu pernah cerita ditawari temennya, wes kenalannya lah, itu obat kuat.
Beliau bilang apa? Kalau ada obat yang melemahkan syahwat, saya beli. Mosok sampai tua begini kita harus mikiri syahwat toh. Kata beliau itu, kalau ada yang jualan obat menurunkan syahwat, saya mau beli. Katanya, ya Allah. Jadi ya namanya syahwat, syahwat itu kesenangan, kesenangan, nafsu. Jabun. Faslun fi man iya hadis zaujain haqqal akhir. Pasal berikutnya yaitu yang menjelaskan apa mencegah tidak maunya salah satu tidak apa namanya tidak mengerjakan hak. Ya apa ya bahasa Indonesia? Ya, menceritakan tentang salah satu suami istri yang tidak mau mengerjakan haknya atau kewajibannya kepada pasangannya. Maksudnya itu. Bojo tidak mau, suami tidak mau. Terus tidak mau apalah haknya pokoknya. Istri tidak mau mengerjakan haknya suami. Itu yang dibahas. Wallahu tabaraka wa ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa asirulan podo nyerawu ngono sira kabeh huna ing mengkono-mengkono wong wadon bil ma'ruf ikhlas. Cara sing bagus. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Istri itu ya ma'ruf itu ya apa nggih? Cocok dengan syariat, Pak. Ini bukan pengantin baru saja. Kalau pengantin baru itu mesti senang, mesti ridho, Pak. Itu. Suami bagaimanapun harus disenangi oleh istri, istri bagaimanapun suaminya senang. Itu pengantin baru. Pengantin tua-tua begini ini. Ini pasangannya. Ya opo carane, nggak ngoten nggih. Nah, ya yang cocok dengan syariat. Istri itu bukan pembantu, bukan budak. Gitu. Ya wis, ya istri. Titipannya Allah lewat mertua. Gunanya ya untuk seneng-senengan. Wis ngoten to. Gitu. Untuk seneng-senengan bukan untuk yang susah-susah itu. Sebetulnya kalau begitu ya enak, Pak. Zaman kepingin jatah 4 itu ya gampang. Karena kewajibannya perempuan cuma itu saja. Nah itu dong. Jadi suruh perintah diperintah kita ini oleh Allah untuk mempergauli istri dengan cara yang bagus. Ya jangan ditempeleng, ya jangan diludahi, jangan dibentak. Nah, ngoten nggih. Jangan dibentak. Kecuali istri sampean budek. Oh, budek ya. Tuli. Ya bukan bentak, cuma ngomongnya keras gitu aja kan. Kadang-kadang kita kan begitu. Apa ndak dengar ya apa ini dilus-lusi supaya ndak kayaknya apa namanya kayak ndak seru gitu. Tiba-tiba nggak kedengaran. Akhirnya ya ngomongnya keras. Itu bukan bentak namanya keras. Pun kewajiban loh Pak. Ini perintahnya Al-Quran. Kita ini disuruh mempergauli istri itu dengan cara yang bagus. Cara yang bagus itu yo disenangkan ya yang sopan, yo jangan memaksa. Kepingin ini wis masak no begini padahal istri tidak bisa misalnya, wis dipaksa. Misalnya, jangan. Iki lho wabut ngomong itu enak iki. Tapi memang harus ada memang di dalam hati itu kesabaran. Itu. Jangan sampai nempeleng, jangan sampai. Istri ditempeleng, istri dipukul, istri dijulekno ya apa? Hah? Dijulekno. Bahasa Inggrisnya itu dicongkotkan.
kata Pak Jumri. Apa itu? Kepalanya deh, wah, kalau lagi ditendang, jangan, jangan, pokoknya dosa, Pak. Dosa begitu itu dosa. Mukul itu ada hadis yang menjelaskan memang suami itu besok tidak akan ditanya oleh malaikat tentang kalau dia itu pernah mukul istrinya, tapi mukul yang memang berhak dipukul itu. Misalnya kita malam Jumat kadung jamu, istri diajak tidak mau, misalnya malam Jumat lagi begitu, misalnya malam berikutnya tidak mau, setelah dipisah ranjang, pisah tempat tidur, kok sih masih tetap di situ aja, dipukul, itu, dipukul, tapi ya bukan dengan kayu, dengan surban begini ini. Itu besok tidak akan ditanya oleh malaikat. Kenapa kamu pukul? Enggak ada, enggak ditanya. Enggak dihisap begitu itu. Sama dengan baju kita yang kita pakai saat ini itu nggak dihisap itu, nggak dihitung. Itu. Yang dihitung yang pas tidak dipakai itu. Ada yang pas dipakai itu ya tidak pas menutupi aurat wajib ya. Nah begitu nih. Nah, kalau mukul istri ya mukul ya bukan kepala, ya bukan dengan kayu. Dipukul pakai surban atau pakai sarung. Nah, ngoten nggih. Pun itu nggak akan ditanya. Yang selain wis mukul parah ya gak oleh, Pak. Mau itu hobi, namanya hobi mukul itu. Gitu. Hobinya mukul, ya pemarah. Ya cobalah. Sabar gitu nih. Pokoknya mending diem aja. Kalau jengkel diem gitu aja. Namanya rumah tangga ya mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Kakak dengan adik aja ya ada, apalagi itu kakak dengan adik itu apa namanya gennya sama kan. Kalau di tes tes apa sih, JRA, DNA. Kalau suami istri kan tidak sama. Nah itu anak warek kembar itu tukaran loh. Padahal anak kembar ya sehati biasanya, kepingin ke selatan semua biasanya begitu. Tapi ya satu saat ya ada saja. Wa qala ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Terus sambungannya walirrijali 'alaihinna darajah. Menurut al-ayah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri sama dengan apa namanya, haknya mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kewajiban dan haknya istri itu sama kewajiban dengan haknya yang bil ma'ruf itu sama. Oh istri harus taat, tapi istri mendapatkan begini. Oh suami harus begini, tapi istri sampai suami yang mendapatkan manfaat dari istri. Sama ya, suami ya punya hak, istri juga punya hak. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Cuma walir rijali 'alaihinna darajah, laki-laki itu ya sedikit punya derajat karena memang dia yang apa namanya nomor derajat itu ya, suami itu yang jadi pimpinan gitulah ya, derajat itu tadi. Kenapa? Karena dia yang bayar mas kawin, karena dia yang memenuhi hidupnya istri. Awatan. Oh, ya makanya mas kawin ya ojo murah-murah. Ya bener yang pakai jujuran itu sudah. Gitu.
pakai jujuran, ya cuma jangan mahal-mahal. Nah, itu loh, bagus jujuran tuh bagus, Pak. Maka orang Jawa ndak ngomong jujuran, tapi ngomong nyumbang. Nah, sumbangan saya segini semampunya. Loh itu yang bagus. Ndak kok acara dianu dulu yang besar sekian baru minta sumbangannya sekian, ndak begitu. Nyumbangmu berapa? Loh ngoten. Itu nyumbang kita itu sebagai yang pengantin laki-laki itu berapa? Ngoten. Kalau di Jawa ndak ada begitu itu kalau di tempat saya. Kenapa? Karena nanti bikin sendiri ngunduh mantu itu. Loh ngoten, okay. Tapi yang bagus ya memang ya biar di perempuan itu yang biayai laki-laki. Cuma jangan dipaksa, itu yang jelek. Mampunya laki-laki, saya ada uang 100 juta, ya itu sudah dipakai 100 juta itu. Waduh, tidak cukup ini 150, tidak bisa. Mampu saya segini. Loh itu mestinya begitu, tidak bisa dipaksa. Acaranya begini, sewa ininya, ya jangan nyewa, tarupnya pakai tarup RT. Itu kurang tinggi Pak, ganjel. Gitu. Nah itu pokoknya jangan gaya-gayaan lah Pak, jangan gaya-gayaan lah. Gitu, jangan gaya-gayaan. Oke, biasa saja adanya uang segitu ya sudah. Loh, kalau waktunya nikah itu ditunda, waduh ya bahaya Pak. Gitu, bahaya. Kemarin kan begitu dong. Kalau ada anak waktunya nikah, kok nggak dinikahkan sama orang tuanya, lah kok terjadi zina yang dosa orang tuanya, kan begitu dong. Atau minimal orang tuanya itu juga ikut berdosa. Kalau syariatnya Nabi dulu orang tuanya yang berdosa, di dalam Taurat itu ditulis begitu. Kalau sekarang ya dua-duanya, tapi orang tuanya juga ikut berdosa. Anaknya nggak dicarikan pasangan misalnya, atau nyarinya jual mahal itu. Atau kalau perempuan harganya mahal, ya janganlah. Untuk apa sih gaya-gayaan begitu? Bukan masalah tempatnya, gedungnya bukan masalah. Tidak masalah di koperasi dia mana saja, karena mau menghindari panas, menghindari hujan, terus undangannya banyak, kalau di halaman tidak cukup misalnya. Itu. Tapi kalau masih cukup, monggo silahkan. Temannya tidak begitu banyak misalnya. Itu. Tapi kalau kita nyewa itu karena gaya-gayaan, ya apa ya? Tidak dapat pahala tapi habis ratusan juta, tidak ada pahalanya. Itu, tidak ada pahalanya. Oh, itu makanya terus perempuan harus taat ya karena itu. Karena ya ada derajatnya itu laki-laki yang disebabkan nanti ayat berikutnya. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya menjelaskan, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang memang ahli tafsir, inilah atazayyanu limroati kama tatazayyanu li di hadil ayat. Saya ini bersolek menjaga diri, tidak amburadul, gitu, untuk istri saya, sebagaimana istri saya juga dandan, juga bersolek untuk saya. Ya karena ayat ini. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, keseimbangan. Laki-laki yang punya kewajiban, perempuan juga punya kewajiban. Laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak dari suami. Ya karena ayat ini, karena katanya si Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya saya yang tidak semrawut, seperti halnya istri saya disuruh dandan untuk saya, menyenangkan hati saya. Saya juga tidak mobrot-mobrot di hadapan suami. Mobrot-mobrot itu bahasa Indonesia apa? Anggun lah. Sebagaimana istri saya anggun di hadapan saya juga menjaga diri anggun di hadapan
istri anggotan. Pak kok mobrot-mobrot pakai celana dalam tok, waduh udele bodong ketok gegere panuwun, waduh masya Allah belenger Pak. Istri melihat itu yang belenger. Istri disuruh yang agak sing apik Dek, kalau pakaian misalnya suaminya semrawut ya salah gitu. Tapi memang yang lebih salah itu suami, istri yang semrawut di depan suami. Wis itu sepakat itu salah wis. Sepakat salah. Kenapa? Nanti kalau tertarik sama orang lain nikah lagi ndak oleh. Lah yang di rumah semrawut, bojone wong sak omonge itu lo enak. Nah itu nih. Jadi saling menghormati. Suami ya istri diharuskan ngomongnya halus, suami yang ngomongnya halus. Istri diharuskan untuk tidak menyumpekkan hati suami, sama. Istri itu ngomong sedikit yang menyusahkan hati itu harus dilaknat loh Pak. Wah, aku tidak tahu seneng belas mas sama sampeyan ini, habis pahalanya. Pahalanya mulai atau mulai nikah, mulai kecil itu sudah habis. Ngomong begitu aja. Ya suami juga, ya ngomongnya diatur Dek. Aku selama dengan kamu nggak pernah aku makan enak, ya ojo ngono Dek. Gitu. Ya jangan begitu, nyatane ya dintekno sak meja sik ngomong ngono ae. Jadi imbang lah Pak, imbang. Suami istri disuruh baik, ya suami ya disuruh baik sama istri. Dalam riwayat lain, wakola batu menurut ulama lain, istri disuruh taat kepada suami karena suami itu ya memang ngasih kebaikan sama istri, yo biaya hidup, yo ngajari, yo wasiat dan lain sebagainya. Istri disuruh taat oleh Allah, oleh Rasulnya kepada suami. Nah terus yang ditaati tidak sembahyang, piye Pak rasanya Pak? Saya itu mikir kadang-kadang, duh wong soleh kayak ngene kok bojone ora sembahyang piye? Wong solihah begini. Gitu. Wah jilbab yo nutupi wis. Pertanyaan di majelis taklim ya bagus-bagus. Jari ini ternyata suami saya tidak sholat Pak, bagaimana? Aduh ya opo. Ada orang soleh kayak kok gelem, pikir saya ya, kok gelem dikeloni wong nggak sholat. Lalu gitu. Ayo dikeloni wong ngono kok gelem, pikirku loh ya. Pikir ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wong soleh kayak begitu. Nah itu. Mestinya ya yang laki-laki itu ya lebih taat, lebih taat, lebih bagus lah hati-hatinya ya lebih bagus. Sampun, kurang ya, 7 menit. Itu bawa kan takon lah, daun nasi ditakon noy, hati situ bawa ya. Bismillahirrahmanirrahim, terus nois. Wa Turmudi. Rasulullah pernah haji wada itu setelah memuji Allah wa wa'adu, terus memberi mauidho, terus pesen-pesen haji wada kan terakhir sudah, terakhir fastausu bin nisa'i khairan. Rasulullah wasiat benar-benar pada perempuan, maksudnya laki-laki itu sing apik, nang wong wedok yo sing apik. Karena memang wis wong wedok niku napa Pak nggih? Mau nang donya iku wis sawen nggih masyaallah. Ya walaupun laki-laki wis seneng, tapi perempuan luwih ngitung lho Pak. Kita ini kan wis seneng sama duit, sama harta, sama dunia itu nih. Tapi perempuan masya Allah, sampai kadang-kadang kegiatan ibadah itu njaluk duit kabeh. Sholat malam yang njaluk duit, sholat duha yang njaluk duit, waduh.
Sampai kadang-kadangnya begitu. Nah, ngoten. Terus kalau diingatkan kadang-kadang wis ceklek, tidak mau. Makanya terus Rasulullah terus, ya Allah pesen sama perempuan yang bagus. Karena besok itu yang paling di neraka itu isinya yang banyak ya perempuan. Nah, perempuan itu siapa? Ya perempuan ya istri kita ya perempuan. Ibu kita ya perempuan. Anu gitu, pasti itu. Pasti perempuan istri kita itu. Itu. Ibu kita ya pasti perempuan. Nah, itu kan masuk dalam daftar calon tuh perempuan kata Rasulullah. Ya Allah. Ngoten. Fa innahunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Karena perempuan itu sebetulnya tahanan kalian. Itu. La tamlikuna laisa tamlikuna. Sudah kalian itu tidak berhak kecuali memang berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada istri. Ilaan tak ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia itu fahisah, nusus misalnya, berbuat jelek yang jelas bayinah sing jelas. Sing ketok moto lah, bukan persangkaan curiga ndak. Memang nyoto ya. Nyoto itu misalnya termasuk nusus itu ya biasanya senyum terus tidak senyum. Itu istri, kenapa ya istri kok semerabutin di depan, padahal itu ya ada hukumannya. Ini kata Rasulullah, kalau ada perempuan itu cemerut itu merengut di depan suami wajahnya, itu kabeh ngelaknat ya. Kabeh ngelaknat ya. Ayo kata tidak berat perempuan Pak. Gitu. Wong kita saja suami itu yang akeh senenge daripada perempuan. Nah, perempuan kalau di dapur rumah kecil misalnya bulet nang dineng. Nah gitu. Yang dilihat anak yo isi tua, ya blenger kan melihat anak kan. Kita laki-laki harus kerja yuk. Wah, besok melihat alam lain. Apalagi mau balik, guys. Malam Jumat di sini, nanti malam Sabtu, Jumat pagi di sana, malam Sabtunya di daerah lain. Nggak pernah belenger saya melihat. Ganti-ganti terus. Ngisi majelis taklim, wah majelis taklim ayu-ayu wongnya. Mesti dandan kabehannya. Nah itu. Jadi tidak belenger lah perempuan, istri. Itu. Ini sing sumpek. Di rumah saja. Punya anak 3 ya sudah itu bulat ketok anak itu sijine wumbelan sijine ngising aduh wis. Ayo coba istri suami di luar, nah gitu, suami di luar, habis itu capek begitu suami datang disuruh senyum, sampean lu teko durung mesti senyum karena padahal tadi di pekerjaan itu seneng. Lalu kan repot ya jadi perempuan ya. Repot jadi perempuan ya. Disuruh senyum, kalau tidak senyum, waduh, dilaknat. Sampai mau senyum. Nah ya apa? Gitu. Masya Allah, padahal perempuan itu ada yang dilihat aja menakutkan. Ini kok sangar ini. Sangar ya apa? Hah? Ya sangar. Perempuan kelihatannya sangar gitu, kan ada perempuan itu lo nyeneng no, kan karena senyum. Ya kayak kita. Terus kalau saya itu hafal tukang kan kesel loh. Ya ono sing seneng guyu santai. Pak iki kurang ini Pak, oke santai. Ono sing Pak iki kok ngene wis dikonokno langsung wajahnya. Ono sing ngono iku. Nah itu lagi, nah kita dari istri itu disuruh nyengir terus, nah, itu kan repot tuh. Fa in fa'alna wallahu a'lam bishawab.
Tengah-tengah yang angel itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawab ma qulna min suratil Fatihah wa Yasin wa ma 'amilnahu min amalin shalih fi hadzal majlis baraki hadiyatan wasila rahmatan minka nazilah Masudaqatam taqabbal nadimul qadim nudil hadrati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abaihi wa ikhwani wa alibati wa azwaji wa dhurriyyati wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani khusus lagi kepada ahli kubur kita semuanya khususnya lagi kepada jamaah al-mukarramah yang sudah mendahului kita wa usulihim wa furuhim wa usulillahu wa dzalika minna ilaihim Allahumma ja'al nuraital alawisa baina aydihim Allahumma ja'al thawabat dzalika fida'an lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa salaman lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Iya kan abudu ayah kan sa'in Wallahualam. Terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.